kalian ini setiap hari menerima firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Saya tahu di kepalamu itu penuh dengan firman, tapi seringkali firman itu hanya sampai menjadi informasi, bukan masuk di rohmu dan mengubah hatimu, mengubah perilakumu. Engkau menjadi sangat pintar dengan firman Tuhan, tapi kelakuannya masih belum berubah, marah tetap marah. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Recording in progress. Engkau terus mengasihi kami dan Engkau terus bersabar atas kehidupan kami. Ajarilah kami untuk menghormati setiap kasih karunia dan anugerah-Mu. Ajarilah kami untuk tidak menjadi seperti Saul yang berbuat jahat di hadapan-Mu dan meremehkan kasih karunia yang diperhadapkan kepadanya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh dan kami mau mencabut setiap error kami yang masih kami simpan, dan itu melukai hatimu, dan itu membuat maut masih menyerang hidup kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh dan kami mau mengalami hidup terhubung dengan Engkau, mengalami kebaikan-Mu, dan ajari kami Tuhan Roh Kudus untuk kami merendahkan hati kami serendah-rendahnya untuk mau diajar, mau dibentuk, mau dididik, dan kami mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Duduk, shalom. Hari ini kita Bible study ya. Maksud saya gini, ini bukan khotbah, tapi saya ngajari kalian tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya harap kalian mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa hari ini di tempat ini yang datang karena terpaksa? Oh, enggak ada yang angkat tangan, puji Tuhan. Siapa yang hari ini datang karena memang mau dikasih makan? Perutmu lapar ya? Hah? Atau siapa yang hari ini datang ke tempat ini, ke gereja karena sumpeklah di sel ya? Di gereja ada AC-nya, ada lampunya. Sekarang kalau pakai lampu kerlap-kerlip seperti itu? Iya Bu, GSJS Nusa Kambangan. Oke. Ya, saya harap apapun pernak-pernik di dalam gereja tidak mempengaruhi dan tidak merusak kemurnian hatimu ya. Amen. Bahwa Tuhan menginginkan hatimu bukan pernak-pernik gereja, tetapi kamu adalah gereja, kamu adalah bait Allah, Amen. tempat Allah bertata. Lewat hidupmu banyak orang akan kenal Tuhan. Amin. Gereja bukan bangunan, gereja adalah kalian semuanya. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Raja Agag ya, yang diselamatkan oleh Saul. Ya, Raja Agag di dalam hidupmu. Apakah masih ada Raja Agag di dalam hidupmu? Kalian yang belum pernah membaca mungkin agak bingung, tapi mari kita baca dulu ya. Saya mau kalian jangan hidupkan lampunya deh, biar biasa aja ya. Supaya teman-teman jemaat fokus pada firman, bukan pada lampu-lampu. Saya minta nanti kalau saya pas ke sana, nggak usah pakai lampu-lampu begitu ya. Yang biasa aja. Oke, saya mau kalian tetap jadi terang. Bukan lampu-lampu itu yang Iya menjadi Bu. terang, tetapi kalian itu adalah terang. 1 Samuel 15. Amin. Oke. Dibaca dulu sampai dengan ayat 8 ya. Coba dibaca yuk. Saya bagian ganjil, kalian bagian genap ya. Saul ditolak sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 8. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir, dari Mesir.
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya. Ini perhatikan ya, Tuhan memerintahkan di ayat 3 ini ya. Kalian perhatikan, ayat 3 jelas itu firman Tuhan. Seringkali kita ini mengabaikan firman Tuhan yang jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab. Alkitab berkata tidak ada pezina, tidak ada pendusta yang masuk surga. Tapi kita berzina terus, kita berdusta terus. Betul ya? Nah ini loh. Ini yang saya maksud dengan error tersembunyi yang masih kita simpan ya. Perhatikan. Ayat 3 jelas Tuhan berfirman, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telan. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, jauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Nah, tadi perintahnya apa yang di ayat 3? Pergilah, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 8, Saul apa? Saul rajanya toh? Ya. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Coba kalian baca di ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikianlah. 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Stop dulu sampai di sini ya. Ini relate dengan kisah kita hari ini. Ya. Kita ini didampingi oleh para hamba-hamba Tuhan, betul ya? Ya Bu. Kalian yang ada di Kembang Kuning setiap hari didampingi oleh para hamba Tuhan. Ya, anggaplah itu Samuel, nabi-nabi yang mendampingi kalian. Ngerti ya? Saya tangkap ya. Bu. Semua yang ada di Zoom juga. Kalian punya mentor, kalian punya hamba Tuhan, kalian punya pastor, kalian punya pendeta, kalian punya mentor-mentor terbaik yang Tuhan kirimkan kepadamu. Tapi seringkali apa ya yang disampaikan oleh mereka itu engkau abaikan gitu ya, diabaikan. Saya melihat banyak sekali itu terjadi, bahkan itu tidak hanya di lapas ya, tidak hanya di lapas, bahkan mereka yang sudah bergabung di dalam sebuah komunitas hamba Tuhan, ya ini saja masih sering terjadi, apalagi yang kalian yang ada di lapas-lapas, kalian masih terus berjuang untuk yang namanya melepaskan segala dosa yang masih ada di dalam dirimu. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya, ya,
Tuhan itu sudah baik sekali sama kita loh. Saudara perhatikan di 1 Samuel 9 ya, 1 Samuel 9 itu sebetulnya kan si Saul ini kan merasa tidak layak. 1 Samuel 9 ayat 21. Coba dibaca, dibantu dibaca. 1 Samuel 9 ayat 21. Si Saul ini merasa sudah tidak layak. Saya ini siapa sih? Kok saya ini mau dijadikan raja gitu ya. Coba dibaca tuh. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Ini adalah rencana Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan itu kalau memiliki keinginan, nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Ya. Sama seperti kalian hari ini. Kalian ini hari ini dipilih oleh Tuhan, ya, dipanggil, kemudian dipilih, disaring. Dan Tuhan itu berkata, hai kalian semuanya yang hari ini mendengarkan Zoom siang hari ini. Kalian adalah umat tebusanku, kalian adalah umat kesayanganku, segala dosa pelanggaranmu sudah diampuni di atas kayu salib. Betul ya? Dan engkau juga diangkat sebagai para imam yang tinggal di dalam kerajaan, imamat yang raja nih. Betul? Ya, Bu. 1 Korintus 2 ayat ini, kenapa ya? Sebentar. Oke. 2 Petrus 1 ayat 9. Itu dibilang bahwa kamu adalah imamat yang rajani, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk tinggal di dalam kerajaan sebagai imam. Ini keberadaanmu loh. Saudara bisa nangkap ini? Bisa, Bu. Dosamu sudah diampuni, pelanggaranmu sudah diampuni. Engkau dididik, bersihkan di lapas ini. Setiap hari diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak mentor-mentor yang datang kepadamu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, entah itu hamba Tuhan yang akurat, yang tidak akurat, itu sering memberitahukan kepadamu. Siapapun itu hamba Tuhan, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, tangkap firmannya. Ya, walaupun kelakuannya mungkin kamu enggak ini hamba Tuhan kayak gini sih, gitu kan ya. Tapi tangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan. Nah, waktu engkau mendengar firman Tuhan, seringkali kan masih ada yang namanya tawar-menawar. Betul nggak? Iya, Bu. Yang ini Tuhan aku nggak bisa lepas. Tentang perjinahan ini Tuhan aku tuh rasanya memang, Tuhan bukankah engkau adalah Allah yang mengampuni segala dosa pelanggaranku. Tapi aku izinkan tetap berzina. Tuhan kalau aku tuh nggak nipu, aku tuh nggak bisa punya duit. Tuhan aku ini kesal, marah sekali dengan orang ini. Sementara Tuhan berfirman, kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Tapi dia berkeras. Nah ini yang disebut engkau menyimpan Raja Agag di dalam hidupmu. Ya. Dari Tuhan mengurapi Saul menjadi raja, dalam seketika itu juga ketika Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, meremehkan Tuhan. Nah ini loh. Banyak orang itu sekarang sedang meremehkan mentornya, meremehkan hamba Tuhan, meremehkan Samuel, bahkan dia berani meremehkan Tuhan. Mungkin kalian bisa berkata begini, itu kan cuma Bu Ana. Itu cuma hamba Tuhan, ngomong apa saja, itu cuma manusia. Tapi kalau Tuhan memakai manusia untuk berbicara kepadamu dan engkau terus meremehkan, ada saatnya Tuhan menolak
Saul. Dan sampai ketika Samuel itu berdoa sambil menangis seharian semalam-malaman untuk minta belas kasihan, minta pengampunan dosa untuk Saul, Tuhan menolak. Betapa mengerikannya ketika sudah ditolak oleh Tuhan, padahal tadinya Tuhan sudah memilih dia. Tetapi di dalam perjalanan waktunya, Saul itu tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya. Ya, tidak mengerjakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dia sebetulnya kenapa sih kok dia tidak mau taat gitu ya? Kan katanya kan harus semua ditumpas. Si rajanya termasuk binatang-binatangnya maupun itu binatang-binatangnya gemuk-gemuk maupun itu binatangnya kurus-kurus semuanya harus ditumpas. Itu kan perintahnya. Betul ya? Tetapi kenapa si Saul ini memilih untuk bukankah Tuhan itu membutuhkan domba-domba untuk persembahan untuk korban sembelihan, ya kan? Nah, Raja Agagnya kenapa sih? Kenapa nggak dibunuh? Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah hatinya itu bangga gitu loh, bisa membunuh Raja Agag gitu loh, bisa menangkap, bisa mengalahkan Raja Agag, Raja Amalek gitu ya. Ini menjadi sebuah trofi buat dia, trofi penghargaan. Ini loh, aku Raja Saul, aku pernah mengalahkan yang namanya Raja Amalek yaitu Agag. Menjadi simbol kemenangan, simbol kesombongan. Nah, saudara, ini kayaknya remeh ya. Dan aku berkata, wah itu lumrah Bu. Orang-orang seperti itu. Saudara jangan mengatakan itu lumrah. Kalau engkau sudah terbiasa untuk melakukan dosa, ada waktunya nanti hati nuranimu itu sudah tidak lagi berdebar-debar ketika engkau jatuh di dalam dosa. Engkau sudah tidak takut lagi. Bahkan engkau tidak berasa bahwa itu dosa. Nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Saya mengingatkan kepada kalian semuanya hari ini. Ya, beresi semua Agag yang masih engkau pelihara di dalam dirimu. Ketika Tuhan berkata itu dicabut nak, itu dibuang, kemalasanmu, delaymu, ya, banyak alasanmu itu engkau harus buang. Setiap Tuhan berfirman, lakukan dan jangan berbantah-bantahan. Ketika engkau masih berbantah-bantahan, engkau akan timbul pada sebuah kondisi di mana hati nuranimu sudah tidak sensitif lagi terhadap dosa. Dan ini yang sedang menimpa atas seluruh bumi. Saya banyak mendengar, saya banyak melihat, bahkan dalam taraf hamba Tuhan saja. Ya, mereka tahu kebenaran, sama seperti Saul. Saul ini ngerti perintahnya kan jelas itu tadi ya. Perintahnya kan jelas yang di ayat 3 tadi. Dan dia dengar. Tapi dia mengabaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menyebabkan mereka itu miskin tetap miskin. Nggak ngalami Tuhan. Sakit tetap sakit. Mengalami aniaya, tetap dia tidak mengalami kebaikan Tuhan. Karena memang hati nuraninya itu sudah tumpul, ya, sudah tumpul dan sudah tidak memiliki respect lagi, hormat kepada baik itu kepada Samuel mentornya, ya, imam yang diutus untuk mendampingi Saul, maupun bahkan pada perintah Tuhan. Sampai di sini, kalian paham nggak apa yang saya maksud? Saya tuh sedih ya. Saya sedih. Sedihnya kenapa? Sudah banyak mendengar firman, tetapi rasanya kok bebal ya, gitu ya. Dosa jalan terus, gitu ya.
engkau begitu santai dengan dosamu gitu ya. Nah ini mumpung kita ini masih diberi nafas, mumpung kita ini masih diberi kesempatan. Jangan sampai nanti kejadian seperti 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Berfirmanlah Tuhan, ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai seorang raja bagi. Jangan mentang-mentang kalian ini disayang ya, diperlakukan dengan baik ya. Engkau berlaku seenaknya. Ada waktunya ketika Tuhan muak dengan hidup kita. Ketika Tuhan muak dengan hidup kita, engkau dibiarkan. Engkau dibiarkan. Dan apa ciri-ciri orang yang dibiarkan Tuhan? Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan. Tidak ada nama-nama Tuhan di dalam dirinya. Kalau kalian baca di Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 3 ayat, coba dibaca dulu Wahyu 3 ayat 10 dan Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Stop dulu di sini. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang sedang mengalami yang namanya kebangkrutan, krisis ekonomi. Dunia ini sedang mengalami yang namanya bencana alam, di mana-mana bencana alam. Air itu menggenang di mana-mana, di seluruh bumi ini. Yang namanya udah kena banjir, rumahnya hanyut, harta bendanya hilang, ya, semuanya habis. Tetapi ada orang-orang, Tuhan itu udah janji, orang-orang yang terus menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku akan melindungi mereka dari hari pencobaannya, akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada orang-orang tertentu yang akan dilindungi, yaitu orang-orang yang tekun menantikan Tuhan, yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan, tidak mengalami yang namanya bencana, tidak akan mengalami yang namanya wabah, tidak mengalami yang nama kemiskinan. Meskipun kamu ada di lapas ini, kamu nggak akan mengalami kemiskinan kalau kamu pegang ayat ini. Amin. Selalu Tuhan pelihara hidupmu, lewat apa saja Tuhan bisa kirimkan bala bantuan, lewat apa saja, apa yang kamu inginkan, Tuhan itu tahu. Asal hatimu menuruti firman-Nya. Dan jangan ada satupun raja Agag yang masih kau pelihara di dalam dirimu, yang tidak engkau tumpas. Ya. Nah, coba perhatikan di ayat 12. Ayat 12. Barang Silakan siapa dibaca. menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa menang, artinya dia sudah mengalahkan semua Amalek, semua raja Agag yang ada di dalam dirinya. Ya, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Seperti Pak Ruben tadi, katakanlah engkau nggak punya kasus bersalah. Sebetulnya kamu nggak melakukan kesalahan, tetapi kamu dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman seumur hidup. Dijatuhi hukuman seumur hidup. Padahal menurutmu, engkau tidak bersalah tentang apapun juga. Ya. Nah, pakailah ayat ini, Pak Ruben, untuk engkau menang terhadap Amalekmu, terhadap Raja Agagmu. Engkau menang dan engkau dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Artinya memang engkau tidak akan pernah keluar dari hadirat Tuhan, selama-lamanya dalam hadirat Tuhan. Meskipun ada di gereja ujung bumi, meskipun ada di tahanan Nusa Kambangan, Tuhan itu punya yang namanya baitnya, tempat kudusnya, yaitu gerejanya.
Kalau engkau tidak pernah keluar dari situ, hatimu tetap bersih, hatimu tetap terhubung dengan ruang tahta, hatimu tetap mengasihi, Roh Kudus diam di dalammu sehingga engkau menghasilkan buah-buah roh. Enggak ada yang pahit. Ya, kalau ada yang pahit, misalnya kamu marah, misalnya kamu sakit hati, itu bukan Roh Kudus di dalammu. Ya, ketika di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Waktu engkau ditekan, waktu engkau difitnah, waktu engkau dianiaya, waktu engkau dimiskinkan, yang keluar dari dalam hidupmu adalah buah roh, bukan yang pahit. Kalau yang pahit berarti masih ada raja Agag di dalam dirimu. Paham, saudara? Paham, Bu. Kalau ini tidak diberesi, kalian jadi main drama di hadapan Tuhan. Main sandiwara. Saya begitu sedih ketika banyak hamba-hamba Tuhan yang lagi main sandiwara, main drama. Di depan mimbar, dia bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya tidak di dalam kebenaran, itu drama. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena dia masih memelihara raja Agag di dalam diri. Tidak ditumpas habis. Entah itu kepahitan, entah itu kesukaannya seks bebas, entah itu kesukaannya nonton pornografi, entah itu kesukaannya masih dengan narkoba, hisap-hisap sesuatu yang itu merusak tubuhnya. Itu raja Agag. You mesti tumpas. Kalau enggak, itu maut masih mengikutimu. Masih ingat, saya pernah mengajar tentang produk-produk maut itu apa saja, ya kan? Nah, sementara iblis, dosa, dan maut itu sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Kalau engkau masih memelihara maut, ya rugimu sendiri. Gitu loh. Apa sih produk maut? Kemiskinan, kehancuran, sakit penyakit tidak sembuh-sembuh, ya. Terus kemudian kegagalan, kutuk. Saudara pelajari itu kutuk, pelajari di Ulangan 28 ayat 15 sampai selesai. Kutuk. Dikejar oleh sial, dikejar oleh sakit penyakit, dikejar oleh kegagalan. Itu nama kutuk. Ketika engkau dikejar kutuk, berarti ada produk maut yang masih mengikutimu. Nah, ini kenapa? Bukan karena Tuhan nggak sayang kepadamu, tetapi karena engkau tidak tumpas Raja Agag itu tadi. Yaitu semua kelemahanmu yang membuat engkau terus jatuh di dalam dosa. Saudara, ini serius. Kalau engkau tidak urusi dosa-dosamu, engkau akan menjadi sangat bebal. Masih bisa pelayanan, tapi sebetulnya udah dibuang sama Tuhan. Tuhan udah muak dengan hidupnya. Nah, ini saya nggak mau terjadi di dalam anak-anak saya yang ada di ujung bumi maupun teman-teman yang ada di Zoom ya. Dan sampai itu terjadi. Oke, saya buka untuk tanya jawab. Masih ada beberapa menit, silahkan kalau kalian mau bertanya. Tanya apa saja. Walaupun di luar konteks, Bu, atau? Di luar konteks tidak apa-apa. Saya mau tanya yang di Kisah Para Rasul 26 ayat 29, Bu. Kisah Para Rasul berapa? 26. Bentar. Kisah Para Rasul 26. Ayat 29. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, kecuali belenggu-belenggu ini dia berbicara kepada manusia atau cuma rantai yang ada di tangannya, Bu? Kita lihat dulu di terjemahan yang ini ya, yang lainnya ya. Coba sebentar.
Kalau bicara belenggu-belenggu itu kan dia kan dirantai ya. Ya, Bu. Maksudnya gini loh, Paulus itu kan menjadi tahanan ya, menjadi tahanan. Saya harap semua orang akan menjadi sama seperti saya, ya. Semua orang mendengarkan aku dan menjadi seperti aku, menjadi seperti Paulus ini mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya dirubah 180 derajat. Dari seorang pembunuh anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mencintai Tuhan. Nah, Paulus berkata, aku harap semua orang yang mendengarkan aku akan seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Kecuali gini, tapi jangan sampai mereka juga dipenjara gitu loh. Maksudnya begitu. Itu bukan berbicara kepada manusia, Bu. Yang kecuali belenggu-belenggu ini. Belenggu-belenggu itu maksudnya gini loh, si Paulus ini kan dipenjara, berkali-kali kan dia dipenjara. Semua orang supaya ngalami Tuhan, tapi nggak usah mengalami seperti aku, harus dipenjara, harus dianiaya gitu loh. Maksudnya begitu. Hmm, Coba kamu belajari, dibuka di terjemahan yang lain ya. Misalnya ini saya bacakan di Bahasa Indonesia Mudah, BIMK ya. Dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang panjang, jawab Paulus, saya berdoa kepada Allah supaya baginda dan tuan-tuan semuanya yang mendengarkan saya hari ini dapat menjadi seperti saya, kecuali belenggu ini tentunya. Kecuali belenggu ini tentunya. Maksudnya nggak harus ditahan, nggak harus dianiaya, nggak harus dirantai, nggak harus di persekusi gitu loh. Paham nggak? paham, Bu. Paham ya? Ini doanya Paulus untuk orang-orang yang mendengarkan dia dan untuk kita hari ini. Ah, Itu ada maksudnya. lagi, ya, ada lagi, Bu, yang saya mau tanyakan Mm-mm. tentang Adonia yang mendahului Salomo menjadi raja kan, ketika dia mau mendahului Salomo dan akhirnya ketika kerajaan diberikan kepada Salomo, Adonia kan diampuni karena dia bertindak sebagai laki-laki. Nah, Mm. tetapi ketika dia meminta gadis Sunem kepada Betsheba untuk mengatakan kepada Salomo, dan Salomo kan mengatakannya kepada Betsheba ibunya, mengapa cuman gadis Sunem itu yang engkau minta, ya kan? Kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Nah, tetapi ketika itu Salomo tidak melakukan hal itu, malahan dia menghukum Adonia. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan sama ibunya kan, tetapi dia malah menghukum. Karena apa itu, Bu? Hmm, itu kan perempuan itu kan yang dipakai untuk mendampingi Daud ketika Daud mau meninggal itu ya. Ya, Ya, gadis Sunem, ayo anak lagi. ya betul kan? Ya, Itu yang diminta toh. Nah, ya, tapi itu tidak dikasih, justru apa ya namanya, malah malah dibunuh ya. Oh nggak salah ya. ya, malah dia Adonia itu dibunuh. Kenapa? Em, ini bicara tentang melonjak ya, melonjak ya. Jadi kasih kesempatan malahan banyak Mm-mm. permintaan. Oh, Harga diri, harga diri. Ya, jadi gini loh, em, Daud itu tidak melakukan persetubuhan dengan perempuan itu loh, ya. Daud itu hanya biar ada yang mendampingi, ya, ada yang merawat seperti suster gitu loh ya. iya, Bu. Dan bagi Tuhan itu juga menjadi perempuan yang dihormati oleh Tuhan, ya. Karena di dalam kehidupan kita ini Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa merawat kita. Dan itu di dalam otoritas dan agenda Tuhan. Ya. Nah, Daud ini menjelang meninggalnya, menjelang masa tuanya, didampingi oleh perempuan dan perempuan itu tidak bersetubuh dengan dia, dengan Daud, hanya mendampingi, mengaturnya waktu dia tidur, kemudian menyediakan makanannya. Dan dia hidup kudus itu si perempuan itu. Menjadi sebuah penghinaan ya ketika si Adonia ya itu minta itu. Ya, Menurut saya ini
mencoreng harga diri. Tapi kan Salomo kan katakan sama ibunya, mengapa cuman gadis Sunem itu? Bahkan kerajaan pun akan kuberikan. Nah, makanya itu dia kan katakan sama ibunya, berarti dia tidak menepati apa yang dia katakan sama ibunya itu, Bu. Enggak, dia ngomong seperti itu sebetulnya sudah tersinggung. Itu sudah menyinggung harga dirinya. Iya, Bu. Gitu loh. Enggak perkataannya bukan perkataan yang apa adanya ya. Itu sebuah perkataan yang sudah marah itu si raja. Iya, Bu. Gitu. Jadi gini, maksud saya gini, kalian ya belajarlah untuk mengerti tatanan atau manner atau tata krama yang berlaku. Baik itu di kehidupanmu sehari-hari maupun di dalam tata krama yang berlaku di dalam kerajaan surga. Hormati itu. Iya, Bu. Hormati itu. Jadi kita nggak boleh, Tuhan katanya kalau aku tinggal di dalam firmanku tinggal di dalam engkau, aku boleh minta apa saja. Aku sekarang minta ini istrinya temanku ini, aku minta Tuhan, kan katanya aku boleh minta apa saja. Itu namanya gemblung. Itu kebangetan, Bu. Ya kebangetan. Gemblung namanya. Ya kan? Nggak tahu tata krama, nggak tahu sesuatu aturan, ya. Kan perempuan masih banyak yang lainnya. Kenapa dia milih yang itu sih gitu loh. Ini dihormati sama Raja Daud kok. Perempuan ini. Gitu. Itu saya melihatnya dari sudut ini ya, dari sudut manner. Tetapi mungkin bisa dilihat dari sudut yang banyak sekali, bisa dilihat dari banyak sudut. Saya mengambilnya dari sudut manner. Oke, Bu Ana, saya mau nanya nih Bu, dari firman yang tadi disampaikan. Ini kan Tuhan menyuruh Saul untuk membantai suatu kaum. Contohnya seperti itu. Kan kita tahu kalau Tuhan itu bisa melakukan apa aja. Seperti yang dilakukan di Sodom Gomora, dia dapat membunuh satu bangsa. Kenapa harus suruh manusia? Karena kan Tuhan itu maha tahu. Ujung-ujungnya sama aja Tuhan ngajarin manusia buat membunuh. Kenapa, Bu? Yang tukang bikin masalah itu siapa? Manusia toh? Iya, karena Tuhan tahu manusia itu kan bikin pakai manusia untuk menumpas masalah tersebut. Jadi gini loh. Ada sebuah aturan Tuhan dan itu berlaku bagi semuanya ya. Bahwa Tuhan itu tidak menginginkan ada orang-orang yang menyembah Allah asing. Ya. Kenapa itu Amalek itu ditumpas? Karena waktu Israel keluar dari Mesir, dia tuh ngerecokin gitu loh si Amalek ini. Dan kemudian kalau Amalek itu terus ada di dalam sekeliling orang Israel, nanti ada yang namanya kawin campur. Ketika ada kawin campur akan melahirkan generasi-generasi yang menyembah Allah asing. Dan itu menimbulkan kecemburuan. Bagi Tuhan. Nah, saudara, perhatikanlah. Tuhan itu memang pengasih dan penyayang. Tetapi tidak kompromi dengan orang yang menyembah Allah asing loh. Jadi Tuhan itu nggak mau ada orang yang menyembah iblis gitu loh. Allah asing itu kan iblis, apapun itu patung, dewa-dewa, menyembah berhala, apapun itu. Tuhan itu nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Pasti akan ditumpas dan itu sudah hukum. Gitu. Kenapa Tuhan memakai Saul? Ya itu otoritasnya Tuhan, itu dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kayak gitu ya sudah tumpas aja gitu. Nah sekarang di zaman sekarang ini Tuhan nggak pakai cara seperti itu. Ya Tuhan sudah ngomong musuhmu bukan manusia, bukan sesamamu. Musuhmu adalah roh-roh jahat yang ada di dalam sesamamu, kan gitu ya. Berarti bagaimana engkau membersihkan orang-orang yang menyembah Allah asing dan itu adalah saudaramu sendiri, engkau harus berperang dengan roh-roh jahat yang ada di dalam orang itu.
Lah kalau di dalam dirimu sendiri masih ada roh jahat, kamu nggak bisa berperang dengan roh jahat yang ada di dalam sesamamu gitu loh. Kalau sekarang begitu. Kalau dulu modelnya memang harus ditumpas seperti Sodom dan Gomora. Karena apa? Kejahatan mereka itu sudah begitu mengerikan dan melukai hati Tuhan. Tuhan itu menyesal menciptakan mereka, sampai Tuhan itu menyesal gitu loh menciptakan manusia. Bu, maaf Bu, Setan gitu loh. Hah? maaf. Yang saya dengar pertanyaannya tidak sesuai dengan jawaban dari Ibu. Maksud dia, kenapa tidak Tuhan sendiri yang menumpas? Kenyataannya waktu zaman Nuh, manusia kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi, Tuhan bisa menumpas. Cuma Nuh yang diselamatkan. Nah, kenapa di zaman Israel keluar dari Mesir, kenapa enggak Tuhan sendiri yang tumpas? Kenapa harus suruh bangsa Israel yang tumpas? Gitu loh Bu. Tadi kan saya sudah jawab. Manusia yang bikin masalah, manusia yang disuruh menyelesaikan masalah. Sudah saya jawab, Pak. Tapi kan bisa bertentangan dengan aturan dari hukum Taurat sendiri. Janganlah engkau membunuh. Bagaimana itu Bu? Lah, Amalek itu jahat. Amalek itu pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka jahat sama Israel, Pak. Iya tahu, karena tidak mengizinkan Israel lewat. Tapi Iya. maksud saya gini, kalau kita dilarang jangan membunuh, terus kita bisa membunuh, ibarat kata zaman sekarang lah, hukuman mati itu disahkan pemerintah. Tapi sekarang di dalam pemerintah pun ada aturan jangan membunuh. Jadi ibarat kata kalau pemerintah membunuh itu ada pengeksekusian, hukuman mati itu pembunuhan yang dilindungi pemerintah. Jadi bertentangan dengan hukum sendiri. Begitu juga kenapa di dalam ayat selanjutnya kan ibarat kata tidak ada toleransi. Dosa tetap dosa. Makanya Allah kenapa turun ke dunia untuk mengorbankan Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Karena apa? Untuk tidak menodai kesuciannya. Bahwa dia telah mengatakan hukum dosa dalam maut tetap harus ditebus. Nah, jadi kalau saya bilang kalau di lain sisi karena Amalek jahat, kita bisa membunuh orang yang jahat dong. Sedangkan dalam aturan Kristen yang saya tahu tidak ada kompromi. Salah Bapak tetap salah. harus ngerti itu perintahnya, Pak. Perintahnya Tuhan kepada Saul. Jadi jangan meremen kemana-mana. Hukumnya lain-lain. Hukum perjanjian baru sama hukum perjanjian lama lain. Kalau perjanjian baru itu ada Tuhan Yesus sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Iya, Tapi kan, kalau dalam perjanjian lama itu kan ada hukumnya gigi ganti gigi, Mantap, ganti mantap. tangan ganti tangan. Itu kan sudah perintah, itu hukumnya Musa itu, Gini, bukan gini. hukumnya Allah. Gini. Kita kembali kepada kasusnya Saul aja, nggak usah meremen kemana-mana. Ini kan Tuhan memerintahkan kepada Saul, ya kan? Tumpaslah Amalek, nggak usah meremen kemana-mana. Nah, saya tadi kan memberitahu kepada kalian, hari ini Raja Agag yang ada di dalam dirimu yang Tuhan suruh tumpas, itu kamu harus tumpas loh. Kalau kamu masih marah, berarti masih ada Raja Agag di dalam dirimu, ya kan? Itu berbahaya. Jadi saya harap kalian jangan meremen kemana-mana. Ini kasusnya Samuel dengan Saul dan Tuhan. Dan perintahnya jelas. Perintahnya Tuhan kepada Saul. Nah, sekarang kalian tidak memakai hukum itu. Sekarang kalian memakai hukum kasih karunia. Sekarang kalian dosamu sudah diampuni. Saya mau ngomong sama kalian, hei, seperti Saul, kita ini hari ini juga dosa kita sudah diampuni. Kita diangkat menjadi imamat yang rajani. Tapi kenapa kamu masih pelihara marahmu, kamu masih pelihara sombongmu? Maksud saya begitu loh. Nggak usah meremen kemana-mana. Bu, saya boleh menyampaikan apa yang saya pelajari, Bu? Ya, silakan. Nah, kalau saya... sorry ya, sebentar. Kalian ini setiap hari menerima firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Saya tahu,
di kepalamu itu penuh dengan firman, tapi seringkali firman itu hanya sampai menjadi informasi, bukan masuk di rohmu dan mengubah hatimu, mengubah perilakumu. Engkau menjadi sangat pintar dengan firman Tuhan, tapi kelakuannya masih belum berubah, marah tetap marah. Nah ini yang nggak boleh, kamu nanti sia-sia udah di bumi ini menghabiskan waktumu di penjara bertahun-tahun, keluar pun Tuhan muak dengan hidupmu. Saya nggak mau seperti itu. Ya, Bu. Jangan ketika engkau ngerti firman, engkau pakai untuk mendebat dengan firman itu, tetapi you mesti rendah hati. Oke, hari ini Tuhan berfirman seperti ini. Tuhan, please forgive me. Jangan seperti Saul. Saul itu berkata begini, oke, aku minta ampun, tetapi aku melakukan ini karena ini. Ya, nanti kalau kalian baca di ayat-ayat itu ya, ayat-ayat yang di 1 Samuel 15 itu, Saul itu bertobat, oke saya salah, tetapi itu saya lakukan karena masih banyak alasan. Jadilah seperti Daud ketika ditegur, yes, aku salah Tuhan, aku bertobat. Ya, Bu. Oke, silakan, Kiri. Ya, yang saya pelajari itu kan kita harus membaca Alkitab secara narasi ya, karena di naratif, karena di dalam pembacaan kitab kan ada 4 narasi, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan oleh juru selamat, dan pemerintahan Allah kita. Jadi ada 4 narasi besar yang kita hidup. Jadi menurut saya karena di dalam Alkitab kita ada 2 perjanjian kan. Perjanjian lama Allah masih mengizinkan bunuh-bunuhan, perang-perangan. Makanya itu hukum yang membawa kepada penghakiman. Tetapi kan kita sekarang sudah mempunyai hukum kasih karunia. Makanya diajarkan untuk hidup di dalam kasih karunia itu. Jadi untuk bunuh-bunuhan atau perang-perangan itu sudah tidak ada. Karena hukum yang lama itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Allah kita ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika darahnya tertumpah, kita sudah mempunyai hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Makanya saya mau menghidupi setiap firman, saya mau hidup di dalam kasih karunia seperti itu, Bu. Nah itu bagus. Ya, jangan sampai pengetahuanmu tentang firman Tuhan membuat engkau menjadi sangat congkak, ya, sangat congkak. Dan ketika dengar firman itu rasanya kamu lebih ngerti dari Roh Kudus gitu ya. Saudara perhatikan ya, jangan terjebak dengan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang membuat kalian bingung. Saudara perhatikan, setiap firman Tuhan itu membersihkan hidupmu. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membongkar sikap hatimu yang salah. Ketika kamu membaca firman, itu menegur hidupmu, menegur, menghancurkan pola pikirmu yang salah, diselaraskan dengan pola pikir Tuhan, yaitu firman. Makanya Kolose 3, coba kalian baca di Kolose 3 ayat 1-3. Ada ternyata banyak anak Tuhan yang sampai hari ini tidak mengalami kebangkitan Kristus. Mereka masih hidup di dalam belum kebangkitan Kristus gitu loh. Coba dibaca di Kolose 3 ayat 1-3. Karena apa? Pikirannya tidak diarahkan ke atas. Ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Iya. Kepalamu harusnya isinya firman. Firman itu Yesus sendiri. Cara berpikirmu, logikamu harus memakai logika ilahi, yaitu firman Tuhan. Hatimu diisi oleh Roh Kudus. Kamu jalan dengan Roh Kudus dan firman. Sehingga ketika kamu membaca firman, firman itu menerangi hidupmu, bukan menjadikan kamu menjadi sombong, bukan menjadikan kamu menjadi benteng kebenaran dirimu sendiri itu makin tinggi gitu loh. Ada yang lulusan dari Nusa Kambangan ini, di luar sana dia memakai nama Tuhan, dia berkata bahwa dia evangelis, tapi dosanya jalan terus, berzina jalan terus,
kemudian tipu-tipu sana sini, jalan terus, tapi dia ngomongnya dia hamba Tuhan. Karena apa? Firman yang dia dengar itu hanya menjadi informasi di otaknya, bukan mengubah hati dan pola pikirnya. Sehingga dia benar-benar tidak menjadi ciptaan yang baru. Gitu. Jadi kembali ya kepada Raja Agag di dalam hidupmu. Ya. Hari ini. Terima kasih buat penjelasannya, Bu. Kenapa? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, hari ini kalau masih ada dosa yang kamu sembunyikan, entah itu kesombongan, entah itu kamu tidak terima oleh karena hukuman ini, terus kemudian engkau pengen melawan tapi engkau nggak bisa, engkau tinggal ngomong sama Tuhan kok. Tuhan, kalau aku ini nggak berdosa, kalau aku nggak salah, kok aku dihukum sampai seumur hidup, aku nggak marah, tapi Tuhan nyatakan kehendak-Mu, nyatakan keadilan. Amin. Sama seperti Yusuf kan, Yusuf juga nggak salah, tetapi ketika sikap hatinya betul, dia taat dan tunduk kepada Tuhan, 13 tahun kemudian, tangan Tuhan yang membela dia dan dia menjadi Perdana Menteri. Orang paling penting di Mesir, nomor 2 setelah Firaun. Nah, itu keadilan Tuhan. Tapi ketika engkau sedang diproses, engkau tetap marah, engkau tetap memelihara Raja Agagmu, suatu saat Tuhan akan muak atas hidupmu. Dan ditolak Tuhan itu sungguh sangat menyakitkan. Kamu ditolak mentormu, ditolak hamba Tuhan, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai ditolak oleh Tuhan, itu sungguh mengerikan. Dan saya harap apa yang saya sampaikan hari ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan buat kita untuk ngecek apa sih Raja Agag yang masih aku simpan. Apa sih harusnya barang tumpasan yang ada di dalam diriku yang Tuhan tidak berkenan itu harusnya ditumpas semuanya. Narkoba, semua aksesku dengan orang-orang yang dulu pernah link dengan narkoba, ataupun dulu aku pernah punya link dengan orang-orang jahat ini, aku tumpas semuanya. Sehingga nanti ketika engkau keluar benar-benar bersih. Itu ya saudara. Amin, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, silakan. Ada pertanyaan saya sedikit, Bu, mengenai firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi yang saya alami selama hidup saya, perjanjian baru sama perjanjian baru ini tersambung, tidak pernah putus. Ya. Dan di sini sama kami, Bu, ada yang mengatakan teman-teman yang tidak memahami hanya mengerti hukum Taurat batal. Tidak dipakai lagi. Tapi saya kuliah dulu di Tanjung Gustadi Medan, saya mempelajari perjanjian lama dari hukum Taurat sampai selesai dan perjanjian baru. Tetapi kami di sini, Bu, sepertinya ya mengerti tapi tidak memahami. Dan sampai sekarang sekalipun di sekolah kursus Alkitab di Kembanggun ini saya tidak ikut karena sudah saya ikut dulu tahun 2008. Sepertinya bertanya-tanya hati saya, kok masih dipelajari perjanjian lama kalau sudah batal? Bagaimana ini? Ya, pertanyaan saya, Bu, supaya kami diterangi semua, supaya kami jangan salah jalan. Mengerti tapi tidak memahami. Lah, kalau di akhirat nanti, Bu, kata firman Tuhan sebelah kiri kami ke api menyala-nyala. Lah sebelah kanan dobab, Bu, ya. Domba itu, Bu, yang sebelah kanan. Lalu kesia-siaan pengertian-pengertian kami selama ini kalau tidak jelas diterangi kami.
Terima kasih, Bu. Bagaimana supaya saya diterangi, ya kan? Supaya ketika saya membaca firman, saya mengerti, tidak makin bingung, tapi saya mengerti dan saya berubah. Saudara perhatikan, Yohanes 3 ayat 3 sampai Yohanes 3 ayat 3. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara perhatikan di Yohanes 6 ayat 63, Yohanes 6 ayat 63, ini sebetulnya sudah terlalu sering saya sampaikan, cuma kalian nggak ngeh ya. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, bagaimana saya yang sudah tua ini dilahirkan kembali? Sementara kalau saya tidak dilahirkan kembali, saya tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kan gitu kan? Bagaimana saya harus, ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Gimana Tuhan, aku yang sudah tua ini dilahirkan kembali dari rahim ibuku? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Bagaimana dilahirkan dari air dan roh? Nomor 1, engkau harus dibaptis. Ya. Nomor 2, engkau harus membersihkan hidupmu dengan firman. Karena firman itu seperti air. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu berfungsi seperti air, firman itu berfungsi seperti api. Ketika engkau membaca firman, jangan hanya menjadi informasi, tetapi itu mengubah hidupmu, mengubah hatimu, mengubah caramu berpikir. Amin. Perkataan-perkataan yang aku katakan adalah roh dan hidup. Berarti kan kamu harus mendengarkan apa kata Yesus, ya kan? Ya, Bu. Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana aku dilahirkan kembali? Aku harus dilahirkan dari air dan roh. Firman terus engkau baca, firman terus mengubah hidupmu, firman itu membersihkan hidupmu. Roh Kudus diam di dalam kamu. Waktu engkau dibaptis, Roh Kudus diam di dalam kamu. Dan surga di atasmu terbuka dan Bapa berkata, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus yang diam di dalammu, kalau di dalammu itu ada Roh Kudus, buahmu itu pasti buah roh. Seperti misalnya begini, ada pohon mangga, buahnya pasti mangga. Kamu bikin jusnya jus mangga namanya. Kalau di dalam dirimu itu ada Roh Kudus, buahmu itu buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kayak gitu kan 9 buah roh. Ya, Bu. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, tetapi kamu mengatakan di dalam diriku ada Roh Kudus, tapi kamu jahat terus, kamu maki-maki orang terus, mulutmu ngomong yang congkak-congkak terus, kebun binatang, itu bukan Roh Kudus di dalammu. Jadi engkau harus kembali, Tuhan ampuni aku mengundang Roh Kudus diam di dalam dirimu. Engkau butuh 2, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman berjalan bersamamu, mendampingi hidupmu, supaya benar-benar engkau diciptakan kembali menjadi manusia baru, dilahirkan kembali. Amin. Firman yang setiap hari kamu baca itu seperti air yang membersihkan hidupmu. Firman yang kamu baca itu Ibrani 12 ayat 29 berkata, Allah adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Semua roh-roh jahat yang di dalam dirimu itu. Maaf Bu Ana, ini pertanyaannya apakah hukum Taurat itu dibatalkan dalam perjanjian baru gitu? Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Tidak dibatalkan. Kamu cukup menerima Yesus. Yesus itu firman.
Bu, maksudnya yang di dalam Efesus 2 ayat 15 itu kan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, dalam huruf besar kan berarti Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lah iya, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menjalankan hukum Taurat. Ada 613 hukum yang harus dikerjakan oleh manusia. Kalau dia 600 dia berhasil melakukannya, tapi 13 gagal, dianggap tidak bisa melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya, hanya Yesus satu-satunya. Nah, sekarang kamu cukup percaya sama Yesus. Yesus itu firman, lakukan firman-Nya itu dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 23. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku, dan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu sudah melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sudah dikerjakan oleh Yesus, kamu tinggal nyatu dengan Yesus. Nah, hukum kasih karunia itu sebetulnya lebih berat dari hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum kasih karunia, hukumnya Yesus itu ngomong kayak gini. Kamu cuman menginginkan seseorang perempuan itu kamu sudah dianggap berzina, itu kan lebih berat. Tapi itu tidak bisa dikerjakan. Dan kamu hanya tinggal nempel dengan firman, nyatu dengan apa kata Tuhan. Itu kamu aman. Gitu loh. Nggak akan sia-sia hidupmu. Akan menjadi sia-sia jika engkau masih memelihara dosa. Karena apa? Iblis, dosa, dan maut sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Engkau cukup percaya pada Yesus. Maka engkau bisa berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Aku menelan maut dalam kemenangan. Engkau cukup berkata begitu. Ketika iblis itu mengaum-ngaum, mengerecoki kamu untuk bikin dosa lagi, engkau punya power, engkau punya kuasa. Hei iblis, dengar. Hari ini aku sudah menyatu, sudah jadi miliknya Yesus. Kau tidak bisa coba-coba untuk membuat aku bikin dosa lagi. Cukup begitu. Dan hidupmu nggak akan sia-sia. Gitu loh maksud saya. Jadi dengan kata membatalkan itu gimana, Bu? Yesus menggenapi. Semua, Yesus itu tidak kedapatan berbuat jahat toh. Waktu dia dibawa oleh Pontius Pilatus, dicari salahnya. Pontius Pilatus ngomong apa? Enggak ada salahnya orang ini. Betul enggak? Artinya secara hukum Taurat, dia hanya satu-satunya orang yang bisa menjadi pelaku dari hukum Taurat. Dan dia disalib. Dan dia dikorbankan. Untuk ketika siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah menyatu, dikembalikan hubungannya dengan Bapa di surga. Waktu hubungannya dengan Bapa di surga pulih, hidupnya seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Enggak ada sakit penyakit, enggak ada kemiskinan meskipun masih hidup di bumi. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Bapak yang bertanya tadi bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Paham ya yang tanya tadi gimana? Terima kasih, Bu. Cukup jelas ya Pak? Penjelasan yang Jangan khawatir Pak. Kamu nggak akan sia-sia hidupmu asal ketika Yesus ngomong apa kamu lakukan saja. mengerti saya, Bu. Sebelum saya bertanya saya mengerti saya, Bu. Cuma teman-teman di sini selalu berdebat masalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sudah dijelaskan Ibu tadi bahwa hukum Taurat dan hukum anugerah kasih karunia lebih berat kalau kita tidak nempel di dalam firman dan Yesus.
Terima kasih Bu ya. Ya, di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus dan Tuhan juga sudah memberikan firman dan firman itu Yesus sendiri. Cukup kamu nempel dengan firman, cukup kamu berjalan dengan Roh Kudus, itu hidupmu udah aman. Amin. Amin, Bu. Oke, masih ada? Cukup, Bu. Cukup ya. Tapi kalian diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, gini ya, saya mengasihi kalian semuanya. Amin, Bu. Saya tahu tidak semua hamba Tuhan yang datang ke tempat itu membawa sesuatu yang murni dari Tuhan. Saya tahu bahwa beberapa orang masih membawa ketidakakuratan karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka ketika dia ngajar, sebetulnya itu bukan ajaran yang murni. Nah, saya nggak mau kalian terombang-ambing dengan pengajaran angin-angin pengajaran yang membuat kalian menjadi orang yang sudah susah di bumi, nanti matinya juga susah karena nggak ngerti kebenaran. Ya, jadi mari bangkit berdiri dan bertobat sungguh-sungguh dengan semua kesombongan, kearoganan, semua doktrin yang membuat kita ini menjadi pintar secara pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi tidak mengubah hidupmu. Itu sia-sia. Kamu akan menjadi musuh Tuhan yang nomor satu, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara ngerti ya? Musuhnya Yesus yang ketika dia masih melayani, siapa? Ahli Taurat dan Orang Farisi. Farisi toh? Mereka tahu firman, tapi mereka bukan pelaku firman. Firman hanya menjadi informasi, menjadi gagah-gagahan, menjadi tempat untuk beradu argumen, tapi tidak mengubah pola hidupnya. Itulah agak di dalam hidupmu. Saya berharap hari ini kita tumpas habis semua agak dan semua amalek di dalam hidup kita. Amin. Dan sekali lagi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari kemurahan, lebih dari hidup, karena lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, Dan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, karena lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, hari ini kami bertobat sungguh-sungguh atas setiap kesombongan kami, kearoganan kami. Ternyata kami masih membawa agak-agak di dalam hidup kami. Raja agak itu masih ada di dalam hidup kami. Tanpa kami sadari Tuhan, kami ini masih memelihara amalek-amalek yang Engkau perintahkan untuk ditumpas habis. Yaitu semua kejahatan yang kami masih simpan di dalam hati kami. Roh-roh jahat, roh dusta, roh kemarahan, roh kesombongan, roh antikris bahkan masih menguasai hidup kami.
Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami menumpas habis, kami cabut setiap akak-akak di dalam diri kami. Semua roh-roh jahat yang masih ada di dalam hidup kami. Semua dosa yang kami masih simpan, kami masih nyaman dengan dosa itu. Oh Tuhan, hari ini kami tumpas habis di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, dilahirkan kembali oleh air dan roh. Dan ketika di dalam diri kami ada Roh Kudus, ada buah yang muncul di dalam hidup kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam hidup kami. Itulah ketika kami dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan, seringkali buah kami bukan seperti itu. Buah kami kemarahan, buah kami kesombongan, buah kami Tuhan, tipu daya, manipulasi. Tuhan ampuni. Dan hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk ambil alih hidup kami, bongkar habis hidup kami. Kami tidak mau Engkau menjadi muak atas hidup kami. Tuhan, berikan anugerah-Mu sekali lagi, berikanlah kesempatan kepada kami sekali lagi untuk dicintai Engkau, untuk dicium oleh Engkau, dan Engkau tidak muak atas hidup kami. Beri anugerah-Mu, beri belas kasih-Mu sekali lagi. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman